Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rizky Mahendra dari SPKSD Angkatan 2018 NIM 20524. Dalam pelajaran etika profesi, dalam tugasnya kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana etika dalam kehidupan sehari-hari seorang planters atau yang kita sebut sebagai asisten kebun gitu ya. Nah, kenapa saya ingin membahas hal ini? Karena bagi saya etika itu sangat penting dalam proses kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan karyawan kita, dengan bos kita. Karena bagaimanapun sikap kita dalam kehidupan sehari-hari mempunyai peran penting dalam proses perkembangan kita ke depannya, baik di kebun maupun di lingkungan sosial begitu ya. Nah, dan saya ingin rincikan kembali tentang pembahasannya mengenai sikap terhadap atasan dan bawahan begitu ya. Nah, pertama saya ingin katakan bahwa sebelum kita membahas bagaimana etika terhadap atasan dan bawahan, seorang planters harus bisa untuk memposisikan dirinya dengan baik begitu. Kenapa? Karena kita punya dua peran yang berbeda. Kita bisa berperan sebagai pemimpin, tapi juga kita berperan sebagai sebuah anggota atau bawahan begitu. Nah, saya akan membahas tentang pertama dulu, yaitu bagaimana etika kita terhadap atasan. Kepada atasan ini kita harus punya rasa hormat gitu, walaupun terkadang atasan kita umurnya lebih muda dari kita, atau atasan kita ini adalah orang yang sebaya dengan kita, tapi jangan sampai hal itu bisa membuat kita pantas untuk merendahkannya, tidak. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan mungkin ketika kita bertemu dengan dia, kita harus perhatikan bagaimana sikap kita, gesturnya, sikap duduk, sikap berdiri, berbicara, dan lain-lain. Jangan sampai sikap gestur kita itu seakan ingin merendahkan atasan kita. Nah, itu sangat perlu untuk kita bahas gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ketika seorang atasan atau pimpinan sedang berbicara mengenai kerja atau mengenai hal-hal yang lain gitu, yang penting, jangan kita langsung memotong pembicaraan dia sampai dia berhenti. Itu tidak boleh, itu tidak beretika. Bagi saya pun begitu, baik dengan atasan maupun dengan bawahan, karena itu menunjukkan integritas seseorang ya. Tunggu dia bicara selesai, baru kita memberi tanggapan. Nah, selanjutnya ketika kita memberi tanggapan, kita harus paham dulu apa yang beliau bicarakan, apa yang beliau sampaikan, atasan sampaikan. Jangan sampai kita jadi asal bunyi, asal ngomong. Nah, ketika kita melakukan hal itu, tentu kita akan dipandang sebagai orang yang blak-blakan, orang yang tidak ngerti. Yang penting ngomong aja, tapi tidak tahu substansinya apa yang dibicarakan. Selanjutnya, jangan terlalu mudah mengiyakan. Kenapa jangan sampai mudah mengiyakan? Karena yang repot nanti kita juga, kita tidak paham, tapi kita langsung ketika mendapatkan instruksi langsung iya pak gitu. Nanti jadinya kita juga yang repot. Akhirnya ketidakpahaman kita justru akan membuat hal yang kacau gitu. Jadi jika memang diberikan instruksi lalu kita belum paham, tanya saja perlahan, kira-kira bagaimana gitu. Hal-hal apa yang belum kita pahami, baru kita iakan gitu. Selanjutnya adalah jangan sampai istri mencampuri bagaimana kehidupan kita di urusan kerja, karena biarlah istri itu menjadi orang yang mendorong kita dari rumah, tapi jangan sampai ia masuk ke dalam dunia kerja kita. Nanti itu akan dapat menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana etika terhadap bawahan. Nah, ketika kita berbicara kepada bawahan gitu ya, maka kita sedang memposisikan diri kita sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang bisa mengkoordinasikan sesuatu hal orang lain gitu, dengan tujuan kita, agar tujuan kita itu tercapai gitu. Maka
Seorang pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang bersikap bos, bukan pemimpin yang otoriter gitu. Yang penting apa yang kita ingin, apa harus diikuti oleh karyawan. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, penting juga untuk bagaimana memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan pendapatnya, bukan kebebasan ya maksudnya. Pendapat kira-kira apa yang dia ketahui tentang suatu hal. Karena mungkin karyawan kita itu orang yang lebih pandai dari kita, karena dia udah bekerja lebih lama dari kita. Nah, selanjutnya untuk menjaga wibawa gitu seorang pelintas, seorang pemimpin, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan gitu. Perlu untuk menjaga jarak agar tidak terlalu dekat, tapi jangan sampai terlalu jauh. Maka memposisikannya sesuai gitu, sehingga wibawa kita masih terjaga dan kita akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi dengan karyawan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu jangan terlalu lama di pondok karyawan kita gitu. Karena nanti ketika kita sudah tidak lagi terkontrol dalam komunikasi karena terlalu asik berbicara gitu ya. Nah, perlu hal yang kita perhatikan adalah berbicaralah seperlunya. Mungkin mengenai suatu hal yang penting, urgent begitu. Lalu tidak dibenarkan meminjam uang anak buahnya. Nah, ketika kita meminjam uang anak buah, nanti ketika belajar apa, sedang melakukan proses di waktu kerja, ketika kita memberikan instruksi, nanti karyawan itu cenderung untuk apa ya, tidak mematuhi gitu atau meremehkan kita. Sehingga kita harus bisa bagaimana meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Usahakan jangan sampai pernah gitu. Jangan biasakan menerima pemberian dari karyawan. Nah, ini seperti apa ya, sogokan mungkin, atau cara pendekatan karyawan terhadap bosnya untuk memikat kita sebagai pimpinan. Tapi jangan sering untuk mengambil hal itu, karena itu tidak akan baik. Nanti ada rasa sungkan kita untuk nanti ketika harus bertindak tegas kepada beliau jika dia melakukan hal-hal yang keliru di dalam dunia kerja, dunia sosial. Nah, itu tadi hal-hal yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kita dalam kehidupan sehari-hari kepada atasan dan kepada bawahan. Saya Ali Rizky Mahendra. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah dalam penyampaiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.